ونبيس وكذلك ونبيس إن شاء الله ونبيس Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dihormati Tuan Haji Kahar Zain selaku pengurusi Masjid Daerah Kudatan dan seluruh ahli dan kuasanya, Tuan Imam, Tuan Bilal, para ustadz, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita rapatkan setinggi kesyukuran kehadiratnya. Dengan izinnya kita masih menyaksikan datangnya hari baru di tahun baru, 4 hari bulan Januari 2025. 4 hari sudah kita berada di tahun baru 2025. Sudah tentu kita semua juga seperti masyarakat di dunia pada umumnya, tidak mengira latar belakang agama, keyakinan, pahaman, tapi semua kita bersatu padu di dalam merasai kegembiraan dan kesyukuran atas datangnya tahun baru 2025. Di mana masing-masing penduduk dunia telah menerjemahkan dan menzahirkan rasa gembiranya itu dengan berbagai-bagai ungkapan, berbagai-bagai cara, tapi semua dapat dipahami sebagai terjemahan daripada rasa kegembiraan itu. Kabarnya masyarakat di Brazil itu kalau menyambut datangnya tahun baru, ada yang berpakat untuk memakai baju yang berwarna putih-putih belaka. Alasannya putih itu lambang bersih, lambang selamat, lambang makmur, dengan harapan tahun baru itu akan membawa keberkatan pada mereka. Di Yunani lain pula, orang-orang menggantung di pintu-pintu rumah mereka bawang, entah merah entah putih. Harapannya supaya tahun hadapan ini tidak berlaku apa-apa yang tidak diingini. Di Afrika Selatan lain pula, masyarakat di sana dalam menyambut tahun baru mereka membuang barang-barang bekas
terutama yang sudah tidak dipakai, dibuang. Mungkin harapannya supaya tahun depan barang-barang di rumah itu dapat diganti dengan yang baru. Di Israel kononnya mereka menyambut tahun baru dengan memakan buah-buahan yang berbagai jenis, tetapi sebelum dimakan buah itu dicelup di cairan madu supaya lebih manis. Mungkin maknanya agar supaya tahun depan itu manis-manis belaka, tidak ada yang pahit. Dan tak terkecuali sesungguhnya tanpa disadari kita pun juga masing-masing punya cara ya. Umumnya dengan bunga api yang menyala-nyala, yang menerangi langit pada malam tahun baru ya, yang sudah tentu tidak sedikit memakan kos belanja ya, beratus bahkan beribu ringgit. Yang paling sederhana barangkali dalam masyarakat kita beli arang, beli udang, beli sayap. Malam itu dihidupkan dengan membakar ya makanan-makanan itu ya karena merasa gembira, merasa bersyukur. Kalau terlalu mahal sayap, karena sayap sekarang ini pun juga mahal ya, tidak sedikit yang ambil jalan mudah saja, beli kacang atau beli kuaci untuk kawan celek di waktu malam ya. Berbagai-bagai cara, dan semua itu kita pahami ya sebagai luahan daripada rasa syukur karena dapat menggapai datangnya tahun baru. Timbul soalan yang selalu, bagaimana, adakah agama kita membolehkan yang demikian itu? Adakah membolehkan kita untuk bercakap tentang tahun baru? Adakah membolehkan pada kita sampai mengadakan makan-makan di tahun baru? Ini seringkali timbul kan. Karena tahun baru itu bukan tahun kita. Tahun kita adalah tahun hijrah. Begitulah selalunya. Bahkan ada yang menghukumkan haram, tidak boleh. Itu tahunnya orang kafir. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita pahami benar-benarnya bahwa sesungguhnya kiraan masa, kiraan tahun yang pertama ialah tahun Masehi atau biasa juga disebut tahun Syamsiah, tahun yang diasaskan kepada peredaran matahari, bumi mengitari matahari. Dan yang kedua adalah tahun Hijri atau tahun Qamariyah. Qamariyah artinya bulan, berdasarkan peredaran bulan mengelilingi matahari. Ada dua ini. Dan dua-dua ini sesungguhnya sama diiktiraf dan disebut oleh Al-Quranul Karim. Sama. Baca surah Yunus ayat 6. Sana Allah berfirman, "A'udzu minasyaitonir rajim, wallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinin wal hisab." Allah yang mencipta matahari dengan cahayanya yang berbagai-bagai. Jangan kita pikir cahaya matahari itu satu macam kekuning-kuningan saja, bukan, tapi berbagai-bagai. Ada jingga, ada merah, ada biru,
apa yang nampak di pelangi kalau muncul yang berwarna-warni, itulah cahaya matahari berbagai-bagai. Quran menyebutkan diaan, berbagai-bagai rupa cahaya sinar. Tapi kalau bulan wal qamara nuran, satu saja cahaya. Dia memantulkan cahaya daripada matahari, dan cahaya itu amat begitu lembut sekali apabila bulan muncul di atas langit itu. Gunanya untuk apa, kata Allah? Lita'lamu adadas sinin wal hisab, supaya kamu tahu bilangan tahun. Nah, tengok, artinya Allah sendiri mengakui, ya, matahari itu begitu ya untuk bilangan tahun, bulan pun juga sebagai bilangan tahun. Hanya beza sebutannya saja. Satu tahun Syamsiah Masehi, 2 tahun Qamariyah Hijri. Selain daripada beza kepada sebutan atau panggilan, kedua juga ada bezanya dari segi bilangan hari dalam satu tahun. Dalam satu tahun Syamsi matahari itu terdapat 365 hari. Ingat, 365 hari. Ya, Januari sampai itu 365 hari. Berapa pula hari-hari di dalam tahun Hijriah? Muharram sampai Dzulhijjah itu cuman 354 hari. Dia lebih cepat, 11 hari lebih cepat daripada apa ini yang pertama tadi itu. 11 hari lebih cepat, ya. Makanya Allah dalam surah Yasin selalu kita baca, disebutkan di sana lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Oh, itu ayat yang kali-kali kita baca. Apa artinya itu? Artinya ialah matahari itu tidak mungkin akan dapat memotong perjalanan bulan. Matahari tetap lebih lambat, 365 hari. Bulan lebih cepat, 354 hari. Itu namanya lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Ya. Jadi dua-duanya dipakai oleh Al-Quran. Ada satu lagi kajian yang saya sendiri pun baru menerimanya ini kemarin, ya. Ada seorang pendakwah, orang tua daripada kampung. Uraiannya cukup menarik, dan benda itu sebagai satu ilmu yang baru, ya, sebagai memperkuat, mendukung apa yang kita katakan ini. Dalam surah Kahfi, cerita Ashabul Kahfi, kita dipahamkan oleh Al-Quran berapa lama Ashabul Kahfi itu tidur di dalam gua. Apabila mereka terbangun, maka saling bertanya antara satu sama yang lain, kam labistum, berapa lama kamu tidur? Ada yang bilang labisna yauman au ba'da yaum, kami tidur macam satu hari saja, Pak. Yang sebelahnya bukan satu hari, setengah hari saja kita tidur. Ya, itu perasaan mereka. Padahal berapa lama dia tidur di dalam gua? Disebutkan di dalam surah Kahfi ayat 25. Walabithu fi kahfihim thalathami'atin sinin wasdadu zis'a. Mereka tinggal tidur di gua mereka itu 300 tahun ditambah 9. Nah, ini cantiknya ini. 300 tahun ditambah 9. Jadi berapa? 309 tahun. Terasa satu hari atau terasa hanya setengah hari.
pada 309 tahun. Nah, yang menarik kepada kita ialah angka 300 bertambah 9. Kita kembali kepada bilangan hari dalam satu tahun untuk dua-dua jenis tahun tadi itu, ya. Kalau tahun Hijrah 354 lebih cepat 11 hari daripada tahun Masehi 365 hari. Maka setiap 100 tahun Masehi, bayangkan ya, setiap 100 tahun Masehi itu ada 103 Hijri. Ya, 100 tahun Masehi itu sama dengan 103 tahun Hijri. Setiap 100-nya tambah 3. Kalau 200 tahun, ya tambah 3 lagi, 206. Kalau 300 tahun, tambah lagi 3, 309. Masya Allah, Quran ini, ya. Orang Ashabul Kahfi itu tinggal dalam gua 300 tahun tambah 9 tahun. Ya. Maknanya mereka ada di dalam gua itu 300 tahun disebut oleh Quran sebagai tahun Masehinya, 9 tahun disebut oleh Quran sebagai tahun Hijrinya. Nah, jadi rupanya bukan calang-calang juga, disebut oleh Allah itu ada maknanya itu ya, ada maknanya ya, sebagai mendukung bahwa dua jenis tahun ini merupakan perhitungan yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak salah, kita menggunakannya pun tidak salah. Ya. Kita menyebutnya pun tidak salah. Kita menyambutnya pun dengan penuh kesyukuran tidak salah. Dua-duanya ikut Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah, cuman di dalam kita beria untuk menyatakan syukur dan gembira atas datangnya tahun baru, dan itulah umumnya. Namun perkara yang paling mendalam, yang paling hakikat, ya, yang harus disematkan dalam jiwa kita, dan benda ini paling sering dilupakan oleh kebanyakan orang, ya, bahwa sesungguhnya setiap kita menyambut tahun baru itu yang terasa begitu menonjol oleh kita ialah kita merasa mendapat tambahan, berbanding kita merasa kehilangan, ya kan? Merasa mendapat tambahan itu lebih menonjol berbanding merasa kehilangan. Karena merasa mendapat tambahan, maka kita bergembira ria, bersyukur, ya. Karena kita tidak merasa kehilangan, maka kita tidak ada rasa sedih itu. Padahal patutnya kita ada rasa sedihnya ada itu. Mengapa? Karena di saat kita merasa bertambah, hakikatnya kita kehilangan. Kita merasa mendapatkan tahun baru, tapi kita sebenarnya kan kehilangan puluh-puluh tahun yang sudah limpas itu, hilang sudah itu. 24 hilang sudah. Ya. Kita mendapat 25 itu pun belum sepenuhnya. Adakah 12 bulan penuh akan kita dapati, atau hanya separuh tahun saja, atau hanya berapa bulan saja, ya kan? 24 dan sebelumnya sudah hilang. Nah, yang hilang inilah jarang direnungi oleh kita. Ketika kita menyambut hari lahir, hari jadi, itu yang kita ingati kan tambahannya sudah itu. Hilangnya itu tidak ingat pada kita, ya. Padahal kita kehilangan, dan kehilangan di sini bukan kehilangan yang kecil, melainkan kehilangan yang besar.
Kehilangan selipar saja kita ini sedih, Pak. Ya, apalagi kehilangan handphone. Ya, tidak dapat tidur kita. Segala-galanya ada di handphone. Kehilangan kereta, sedih lagi. Hutang belum selesai. Ya, kehilangan begitu menyiksakan kita. Kita tidak boleh tidur, susah, sedih hati. Tapi kita kehilangan kehidupan. Kita kehilangan masa yang sudah kita lalui itu, tidak akan balik lagi. Tapi kita masih tidak merasa, ya, tidak merasa kehilangan. Kita masih bergembira saja begitu itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi bersyukur, memang kita harus bersyukur, tapi dalam bersyukur itu marilah kita tambah satu nilai, yaitu kita menyadari bahwa hidup kita semakin tipis, peluang kita semakin sedikit, kubur kita semakin dekat. Ya, langkah kita menuju kubur itu semakin dekat. Dan tanda-tanda untuk itu secara berangsur-angsur, secara halus sekali sudah Allah kirimkan pada kita melalui isyarat-isyarat daripada keadaan jasmani kita masing-masing. Kan penyakit semakin hari semakin bertambah, bukan semakin berkurang. Kalau dulu hanya sedikit kolesterol, sekarang sudah tambah kencing manis. Kencing manis sudah ada, tambah lagi darah tinggi. Darah tinggi sudah ada, pinggang. Ya, macam-macam, bertambah, bukan semakin berkurang, bertambah. Itu maknanya isyarat, ya, bahwa kita semakin hari semakin mendekati kubur kita masing-masing. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebagai menumbuhkan rasa bersyukur kepada perjalanan dan tambahan umur kita, memang saat-saat dan suasana pergantian tahun seperti ini patut untuk kita jadikan ibarat perjalanan itu sebagai apa orang bilang rest area, tempat untuk rehat sebentar, tempat untuk berhenti sebentar, menengok ke belakang perjalanan yang sudah kita lalui sambil melihat perjalanan yang akan kita lalui. Jadi ada dua jurusan di situ itu, ya. Arah belakang yang sudah kita limpasi dan arah depan yang akan kita hadapi. Arah belakang yang sudah kita hadapi, apa yang sudah kita temukan di sana? Banyak hal. Pertama ialah pengalaman-pengalaman atau benda-benda yang membuat kita harus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. 1 tahun telah berlalu, tapi dalam 1 tahun itu coba kira sendiri, masing-masing kita ada cerita masing-masingnya. Ya, sudah tentu ada banyak benda yang boleh kita lakukan sepanjang 1 tahun itu. Ya, banyak benda yang sudah berjaya kita sempurnakan. Mungkin ada di antara kita baru selesai membangun rumah, sudah menempati rumah baru tahun lalu. Mungkin ada yang baru mendirikan bukan rumah tangga yang baru, ya. Mungkin ada yang menimang cucu baru, ya, dan sebagainya, ya. Itu adalah merupakan nikmat-nikmat dan rahmat Allah yang sempat kita kecapi sepanjang tahun. Banyak, ya. Dan kalau kita hitung satu persatu memang tidak akan mungkin. Yang kedua, di samping nikmat yang ada, sudah tentu semua kita juga menerima ujian-ujian tertentu dalam
hidup kita. Tidak mungkin kita sunyi daripada ujian itu. Sama ada ujian itu ringan ataupun sedang, bahkan juga ada ujian yang berat. Ya, mungkin kematian keluarga, anak tersayang, istri tersayang, suami tersayang. Ya, berbagai-bagai lagi ujian dalam kehidupan. Ya, mungkin menghadapi ujian fitnah yang bertubi-tubi sehingga membuat bumi yang kita injak itu macam mau tenggelam. Langit yang di atas kepala kita rasa-rasa macam mau runtuh. Ya, berbagai-bagai ya ujian yang dihadapi oleh masing-masing kita. Tapi semua kita yang hadir ini yang diuji oleh Allah ternyata masih ditolong oleh Allah dalam mengatasi ujian itu. Ya. Tidakkah kita merasa bahwa ujian yang Allah hadapi itu Allah juga menolong kita untuk merentasi ujian itu. Kalau kita diuji sakit, alhamdulillah masih dikurniai kesehatan kembali. Dan sehatnya orang yang sakit itu lebih indah daripada sehat sebelum sakit. Percayalah itu. Ya, sehatnya orang yang sakit itu lebih indah daripada sehat sebelum sakit. Ya, alhamdulillah lututku sudah boleh dibuat berjalan lagi. Oh, indah sekali itu. Tapi ketika sebelum sakit itu kesehatan itu macam tidak dihargai itu ya. Macam tidak ada apa-apa itu. Tapi kalau sudah sakit baru kita terasa ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Jadi ujian memang mesti ada dalam kehidupan kita. Dan kita harus sadar bahwa kita setakat ini masih dapat lolos ya daripada berbagai ujian Allah. Nah, kemudian ada satu lagi nikmat yang tidak harus dilupakan oleh kita dalam merentasi 1 tahun itu. Apa itu nikmat? Nikmat ini adalah yang terbesar di antara segala nikmat, yang teragung daripada segala kurnia. Apa dia? Yaitu nikmatnya menjadi orang yang taat pada Allah. Kita harus sadar, kita harus merasai kita menjadi orang taat ini sesungguhnya anugerah yang amat luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih agung, lebih besar daripada yang lain-lain. Nikmatnya duit, nikmatnya harta benda, nikmatnya kekayaan sampai di mana? Ya, tidak lama kita tinggalkan ya, atau ada kalanya dia meninggalkan duluan daripada kita, entah terbakar, entah dicuri orang dan lain sebagainya. Ya, nanti kalau ketaatan itu biar badan hancur dimakan tanah, tapi namanya ketaatan itu yang akan memberi manfaat kepada kita selepas kita meninggalkan dunia yang fana ini. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihat ya khairun thawaban wa khairun amalah, dalam surah Kahfi itu. Ya, sesungguhnya harta benda dan keluarga, anak-anak semua itu adalah perhiasan dunia. Ya, harta kita itu perhiasan, keluarga kita pun juga perhiasan, dan perhiasan itu ada harinya, ada saatnya kita tak akan pakai lagi. Ya, kita akan tinggalkan. Tidak akan selama-lamanya akan kita pakai perhiasan itu. Tetapi ada yang melekat kepada kita yang namanya al-baqiyatus sholihat, amalan-amalan yang soleh. Ketaatan itulah yang akan melekat pada kita sampai bila-bila masa. Ini ketaatan ini. Jadi ketaatan ini perlu dipertahankan. Dan alhamdulillah
mengakhiri tahun 2004 hingga hari ini kita masih dapat mempertahankan ketaatan itu. Pesanan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah saya ada yang baru saja keluar daripada hospital. Dirawat di hospital, begitu keluar apa yang dia ceritakan, Ustaz, saya nampak keliling-keliling saya di bilik-bilik orang yang sakit itu, yang terbaring-baring di atas katil itu, macam banyak yang tidak sembahyang. Ya, saya kata saya pun perhatikan macam seperti itu. Ya, tapi dia yang dirawat sudah sekian hari itu memperhatikan itu, macam tak ada tanda-tanda mereka itu sembahyang. Ya walaupun sembahyangnya orang sakit lah, ya diamati seperti itu. Ya mungkin mereka ini berharap nanti sajalah kalau sudah sembuh baru sembahyang, kodok. Kalau sakitnya 7 hari ya 7 hari nanti sembahyang. Ya, dibayar. Masalahnya ya itu kalau sembuh. Kalau terus macam mana? Sedangkan itu adalah benda yang wajib. Sepatutnya bukan begitu. Ya, ajaran agama kepada orang yang sakit bukan harus meninggalkan sholat. Walaupun kamu termengah-mengah di atas katil, selagi masih ada kesadaran, sholatlah. Macam mana wudhunya? Nah, wudhunya ada sana tayamum, ada juga boleh pakai spray-spray yang macam orang naik haji itu, boleh pakai itu. Maka macam mana rukuk sujudnya? Ya rukuk sujud secara normal tidak boleh, melainkan hanya isyarat dan isyarat. Buatlah secara isyarat. Ya, yang penting buat sholat zakat mana yang kita mampu, jangan ditinggal. Sebab apa? Itulah masa yang kritikal. Kritikal itu. Ya. Mungkin kamu sudah tidak akan sehat lagi. Tidak lama lagi akan menghadap Allah. Bagaimana menghadap Allah? Kamu banyak hutang sholat itu. Akan memberatkan perjalanan itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh semua kita. Ditakdirkan kita suatu ketika sampai ke tahap itu, mohon jangan dilupakan benda yang sangat penting ini. Dan kita akan sampai ke tahap seperti itu. Akan sampai. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, taat. Ya, selagi nyawa di kandung badan pada Allah SWT. Jamaah yang dimuliakan Allah, itu rekod kita di masa yang akan datang. Ya, di masa yang telah lampau, yang telah silam. Nah, kemudian 1 tahun 2025 terbentang di hadapan kita. Ya, mungkin berbagai rancangan sudah tersusun oleh masing-masing kita. Ya, untuk apa. Itu tidak salah dan itu memang dikehendaki seperti itu. Yang dibaca ayat oleh Tuan Imam tadi itu, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tiap diri hendaknya melihat apa yang akan diusahakan untuk besok. Ya. Memang besok itu sesuatu yang masih rahasia, tertutup daripada kita. Hanya Allah saja yang tahu pasti. Tapi bukan bermakna kita tak boleh berusaha. Berusahalah untuk menoreh sejarah ya untuk hari esok. Ya, sesuai dengan apa ini rancangan kita, usaha kita, perjuangan kita, insya Allah hari esok boleh kita peroleh apa yang kita cita-citakan. Ya, ini dibukakan ruang ini oleh Allah supaya kita berusaha dan berusaha. Tapi selain daripada berusaha, Allah juga mengajarkan kepada kita bahwa untuk hari esok itu ada ruang-ruang yang kamu memang langsung tidak tahu. Ruang-ruang di mana
manusia tidak harus ditentukan dengan usahanya. Di sanalah takdir itu yang berkuasa. Di sanalah ketentuan Allah itu yang akan bicara. Ya. Inilah gunanya kita punya kepercayaan rukun iman, yaitu percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 berapa itu dikatakan, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib manusia kecuali manusia itu merubah nasib dirinya sendiri. Betul, ini satu ruang. Tapi kebanyakan ayat ini hanya dipotong sampai di situ. Selanjutnya biasanya tidak pernah dibaca. Padahal selanjutnya itu ialah mendidik kita supaya sentiasa berharap dan bergantung kepada Allah. Jangan temberang dengan kekuatan kita, dengan kepintaran kita, seolah-olah hari esok itu sudah di dalam genggaman kita. Ya. Ayat ini masih ada terusannya. Apa terusannya? Idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Apabila Allah mengendaki keburukan pada seseorang, tidak ada kekuatan yang boleh menangkisnya. Tetap akan berlaku. Dan pengalaman hidup kita sudah pun kita pernah belajar. Sama orang lain pun juga seringkali kita melihat. Orang seronok naik kapal terbang, harap-harap cepat sampai ke kampungnya. Tiba-tiba apa yang berlaku dalam kapal terbang itu? Meletup. Seperti di Azerbaijan. Ya. Di mana seorang daripada penumpangnya berpikir tidak habis-habis dalam kapal yang sudah kritikal itu. Ya. Sebentar-sebentar, ya Allahu Akbar, sebentar-bentar asyhadu an la ilaha illallah, ya, ditakdirkan bahwa kapal terbang itu terhempas, 38 orang mati, dia termasuk 28 orang yang selamat. Ada kan gambarnya dalam video itu. Ya, artinya saat-saat ya yang kritikal seperti itu di luar jangkaan pada semua manusia. Itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi justru janganlah kita mengandalkan semata-mata kekuatan dan kepintaran kita, tapi ada satu ruang yang kita mesti sentiasa berharap dan bergantung kepada Allah. Berdoa untuk memperoleh segala kebaikan, berdoa untuk terhindar dari segala keburukan. Ya. Itulah ya. Jadi seimbang di situ itu. Ayat 11 dalam surah Ar-Ra'd. Jamaah yang dimuliakan Allah, jadi kita berharap mudah-mudahan apa yang berlaku pada kita adalah sesuatu yang baik, yang memberi manfaat kepada kehidupan kita di dunia dan juga kehidupan kita di akhirat, insyaallah. Sampai di sini, insyaallah disambung lagi di lain kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi sanah wa khairi ma fiha wa na'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.